Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, kemarin saya itu melihat di channel YouTube saya itu banyak sekali netizen yang bertanya kepada saya terkait kartu merah putih ya. Setelah saya lihat, kebanyakan netizen ini merespon video yang dulu pernah saya upload 1 tahun yang lalu. Videonya seperti ini. Ini adalah video yang dulu saya upload menjelaskan terkait KPM yang mendapat kartu merah putih tapi di sana tidak ada saldonya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya beri penjelasan lagi kepada Anda semua agar informasinya semakin update ya. Jadi bagi Anda yang memiliki kartu merah putih seperti ini dan tidak ada saldonya, Anda sudah tepat menyimak informasi saya kali ini. Karena nanti akan saya jelaskan kira-kira penyebabnya itu seperti apa dan kira-kira bagaimana solusinya ya. Dan bagi Anda yang ingin tahu silakan disimak sampai tuntas. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya tentunya. Dan berikut informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Haris masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bagi yang baru bergabung, ada baiknya bagi Anda silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan juga silakan diaktifkan tombol loncengnya agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi update seputar bansos yang insya Allah akan saya upload setiap hari. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan masuk ke topik bahasan kita kali ini terkait Anda mungkin mendapatkan kartu merah putih seperti ini ya. Dan kali ini mungkin saja saldonya sudah tidak ada atau bantuannya sudah tidak cair. Nah, kira-kira harus bagaimana ya setelahnya? Apakah pasrah saja ataukah dibuang saja kartunya atau bagaimana? Baik, langsung saja. Kartu merah putih ini adalah kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Kartu KKS itu fungsinya sebagai media penyalur bantuan sosial. Ya, sebagai media salur. Jadi bukan sebagai pertanda kalau bantuan Anda itu akan tetap cair. Media salur ini, kartu media salur atau kartu KKS itu memiliki masa aktif. Masa aktifnya yaitu 5 tahun. Tapi masa aktif itu ternyata bisa diperpanjang secara otomatis. Jadi meskipun masa aktifnya sudah habis, sudah kadaluarsa, ternyata masih bisa menerima bantuan sosial. Tapi bagaimana jika masa aktifnya masih panjang, tapi kok bantuannya sudah tidak ada? Nah, itu bagaimana penjelasannya? Terkait kasus yang bantuannya tidak cair, sebenarnya kita harus men-cross-check terlebih dahulu atau kita cek secara detail terlebih dahulu pada sistem yang dinamakan sebagai SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, pada sistem ini bisa dibuka secara detail kira-kira di sana itu penyebab ketidakcairannya itu apa. Nah, bagi Anda penerima PKH, Anda kan punya pendamping PKH ya, pendamping bansos. Nah, ketika Anda tidak cair bantuannya, Anda bisa berkonsultasi ke pendamping untuk dicek di dalam data SIG-NG. Nanti di sana akan muncul penyebabnya kira-kira apa. Nah, terkait penyebab bansos itu apa saja, nah ini akan saya sebutkan. Jadi, antar penerima satu dengan penerima yang lain ya, yang mengalami bantuannya tidak cair ini, tentu penyebab ketidakcairannya itu bisa jadi tidak sama. Ingat ya, penyebab ketidakcairan bansos antar penerima satu dengan yang lain itu tidak sama. Umumnya, ketidakcair bansos itu kebanyakan karena faktor datanya tidak valid. Loh, ini maksudnya data tidak valid itu bagaimana? Apakah saat pendataan dulu itu tidak valid sehingga bantuannya tidak cair? Bukan seperti itu ya. Biasanya data tidak valid itu karena datanya dipadankan dengan banyak data. Misal saya kasih contoh. Di data bansos dulu sudah benar datanya, nomor KK-nya benar, nomor NIK-nya benar, tapi seiring waktu yang bersangkutan ini dia melakukan perubahan data. Ya, perubahan data, misal nomor KK-nya berubah dan sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan data itu menjadi tidak valid.
Contoh berikutnya terkait data tidak valid, saya kasih contoh. Dulu terkait status pekerjaan di dalam kartu keluarga itu tidak terlalu dipermasalahkan ya saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kebijakan berubah dan juga aturannya juga berubah, maka bagi penerima bansos yang di sana status pekerjaannya itu dilarang menerima bansos, maka bantuannya otomatis tidak cair. Ada salah satu kasus kemarin yang saya temui, penerima saya itu bantuannya otomatis tidak cair. Setelah saya cek, ternyata pada kartu kakaknya itu tertulis pekerjaan perangkat desa. Ya tentu otomatis bantuannya tidak cair. Pada secara kenyataan dia itu bukan perangkat desa. Nah ini harus dilakukan ya, harus segera dilakukan update atau perubahan data pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan Anda tidak sesuai, segera dimutakhirkan kartu kakaknya. Terkait data tidak valid, mungkin Anda ingin salah satu contoh lagi, saya kasih contoh ya. Contoh berikutnya terkait data tidak valid yang saya terangkan, jadi bukan karena pendaftaran saat dulu mendaftar bansos, bukan ya. Jadi penerima manfaat ini, katakan si Ibu A ya, Ibu A ini seiring berjalannya waktu dia itu cerai dengan suaminya yang dulu cerai gitu ya. Terus sekarang dia menikah lagi dengan suami baru. Kalau dia menikah lagi dengan suami baru, maka nomor kakaknya itu sudah berbeda dengan nomor kakak yang dulu. Sedangkan dulu saat pendataan bansos, nomor kakak yang dulu itu sudah masuk ke dalam database bansos. Nah ini akan mempengaruhi data itu tidak valid saat dipadankan. Jadi tidak valid. Ini nicknya kok dengan kakak ini kok beda. Maka itu bantuannya menjadi tidak cair ya. Nah tadi itu beberapa contoh terkait penyebab bansos tidak cair karena datanya tidak valid. Ada yang penyebab kedua karena tercatat meninggal dunia ya. Kalau yang ini sudah jelas saya kira ya, tidak perlu saya perinci. Berikutnya penyebab ketidakcairan bansos juga karena tidak memiliki komponen. Nah ini untuk PKH biasanya ya. Kalau komponennya sudah tidak ada ya bantuannya tidak bisa cair ya. Ada penyebab berikutnya, ini karena memang terverbal tidak layak. Ya, secara ekonomi tidak layak, maka otomatis bantuannya menjadi tidak cair ya. Berikutnya penyebab yang lain ini karena faktor usia biasanya. Nah, ini usia ini berdasarkan peraturan terbaru saat ini yang usianya di bawah 40, itu kebanyakan bantuannya tidak cair ya, karena 40 ke bawah secara aturan terbaru itu masih masuk usia produktif bekerja. Nah, jadi itu adalah beberapa penyebab bantuan sosial itu tidak cair. Sebenarnya ada penyebab-penyebab yang lain yang kalau saya terangkan itu mungkin sedikit rumit ya, karena ini bahasanya bahasa sistem ya, karena memang penyebab tidak cair itu tidak bisa dilihat hanya satu penyebab saja. Itu harus diselidiki lebih dalam, menyelidiki data dukcapilnya, menyelidiki data dapodik atau kependidikan ya, menyelidiki data bansosnya dan data-data yang lain yang sekarang itu sudah semua dipadankan jadi satu. Jadi harus dicek satu-satu kira-kira nih yang menyebabkan gak cair itu ada di sebelah mana begitu ya. Nah itu kalau saya terangkan mungkin sangat-sangat panjang sekali. Jadi kita kembali lagi ke topik bahasan terkait kartu merah putih. Kalau Anda bantuannya tidak cair ya, itu penyebabnya ada banyak. Nanti untuk dicek Anda bisa coba konsultasi ke pendamping Anda ya, agar nanti dibantu di cross check kira-kira penyebabnya ada di sebelah mana. Berikutnya terkait solusi bantuan itu tidak cair ya, solusinya yaitu ya jelas diusulkan baru dari awal. Jadi diusulkan mulai dari awal lagi ya, diusulkan untuk bisa menjadi penerima bansos. Tapi saran saya, sebelum Anda diusulkan ke data baru, silakan diupdate dulu data kependudukan Anda, diaktifasi juga kartu kakaknya. Nanti setelah proses aktivasi selesai, baru nanti diusulkan data baru. Harapannya apa? Harapannya nanti data Anda saat pengusulan itu sudah data yang terupdate saat ini. Dan untuk penutup video saya kali ini ya, kartu merah putih seperti ini hanya media penyalur bansos ya. Dan bansos itu sifatnya membantu, tidak bisa mencukupi. Jangan sampai salah pemikiran bahwasanya bansos itu harus cair setiap tahap atau mungkin setiap bulan. Jangan seperti itu ya. Bansos itu bantuan ya. Anda tidak perlu bekerja, Anda tidak perlu susah-susah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Anda mendapatkan
bantuan ya. Nah, terkait bantuan ini cair tidaknya bantuan juga tergantung kebijakan dari pemberi bantuan. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Jadi nanti kebijakannya seperti apa kita nurut saja ke kementerian karena ini sifatnya adalah bantuan ya. Selanjutnya kalau bantuan Anda memang tidak cair kartunya ya jangan sampai dibuang ya, tetap disimpan saja. Ya kita kan nggak tahu kalau tiba-tiba nanti ke depannya ada cross check ulang atau mungkin pencocokan data lagi atau ternyata data Anda itu otomatis diperbaiki atau gimana kan kita nggak tahu semuanya ya. Karena memang itu adalah ranah dari sistem dan Kementerian Sosial. Tapi intinya kartunya tetap Anda simpan ya, jangan sampai dibuang agar nanti saat dibutuhkan di kemudian hari itu fisiknya ada ya. Jadi kartu itu tetap disimpan. Selagi Anda juga bisa berikhtiar dengan berusaha untuk usul bisa mendapatkan bansos lagi. Usul ada 2 cara ya, melalui desa atau kelurahan dan juga melalui aplikasi cek bansos. Jadi Anda bisa coba usul mendapatkan bansos baru. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup panjang videonya, tapi semoga bisa sedikit memberikan pemahaman ya terkait bansos. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa Anda coba tanyakan di kolom komentar. Kalau saya sempat akan saya jawab. Dan kalau memang pertanyaannya itu menarik sekali untuk dibahas, nanti akan saya bikin video. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Bertemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.